지금 네 처지가 어떤지 빤히 보이네. 고마워. 다른 선택을 보여줘서. 시간이랑 장소 줘봐. 도산이랑 같이 갈게. 진짜 황당하겠지만 근데 다 뭐예요? 편지 속에 남도산인 척 해줘요. 어떡하지 당신? 지면 아빠를 선택해서 징계돼. 우리가 성공을 해야 달미가 실망을 안 하거든. 걱정 마세요. 전 한 번도 제 선택에 후회한 적 없으니까. Milaimnida. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama best friend aku, Asik. Kita K-drama lovers banget sama K-pop lovers banget, tapi hari ini kita bakal ngebahas satu drama yang lagi happening banget belakangan ini yang pastinya. Dan seru banget sih, wajib ditonton, recommended banget buat kalian yang pencinta drama, wajib nonton. Drama apa, Beb? Start Up! Yeay! 여로 창업하는 회사를 말한다. 반짝일 우리들의 이야기가 시작되는 곳. 스타터. Di startup ini ada pemain-pemainnya, ada Suzy, ada Nam Jung Hyuk, terus Kim Sono. Nah, betul banget. Jadi kalian pasti tahu banget kan sama drama satu ini. Nah, kira-kira kita bakalan ngobrolin apa nih hari ini? Kalau feeling aku sih, Asik, feeling aku. karena yang lagi di sosmed itu yang lagi happening tuh tim Namdosan, tim Jipyong gitu. Sampai ada apa ya? Kayak berasa pilkada. Pilkada. TikTok atau Instagram tuh. Sumpah, karena emang seseru itu, sumpah. Nah, kali ini kita bakalan, tapi kalau misalnya Tania sendiri, lebih pilih sebelum kita main games, kamu tuh lebih pilih ke tipe idealnya tuh tim mana nih? Jipyong atau Namdosan. Ah. Aku pribadi dari awal Jipyong sih. Jadi dari awal banget jatuh cintanya sama Jipyong. Iya, karena waktu apa namanya kayak waktu drama itu apa ya kayak mau launching dan mau rilis gitu, aku memang suka sama Nam Jung Hyuk, tapi aku udah kayak jatuh cinta juga sama second lead-nya itu gitu. Di beberapa drama sebelumnya aku udah nonton drama-drama dia, dan karakternya dia sesuai banget sama tipe aku gitu. Oke, tapi itu dari ketika kita nonton dramanya nih, kita udah tahu kayak oh gue tim siapa namanya? Han Ji Pyong. Nah gitu kan. Tapi kalau misalnya pemeran cewek, lebih milih Dalmi atau Inje? Sebenarnya sih dua karakter ini tuh sama-sama kuat banget. Kita tahu kayak sama-sama berjuang gitu kan. Cuman dari awal kelihatan nih kalau misalnya Inje dia lebih milih ke sama ibunya, kalau misalnya Dalmi ini sama ayahnya. Kalau Tania sendiri pilih? Kalau misalnya orang yang kayak aku gitu ya, pasti di awal aku bakal ih apa sih kakaknya kok jahat banget gitu. Nah. Tapi aku sekarang jadi realistis aja gitu. Mungkin kenapa dia lebih pilih ibunya? Mungkin dia mikir kayak apa ya tentang kehidupan dia di masa depan akan seperti apa gitu loh. Dan apa namanya, dan akhirnya dia juga berhasil melalui itu gitu loh. Yang dia harus punya papa tiri, yang dia juga apa sih kayak dikecewain atau dikhianatin, tapi akhirnya dia goals juga gitu. Melewati proses itu walaupun dia harus punya sama Dalmi sama papanya. Salut sih sama si Sama dua-duanya. Tapi lebih dukung Dalmi sih tetap. Dalmi tetap ya pemeran utamanya sih. Dalmi sih kayak peran utama yang luar biasa banget menurut aku, kayak Berjuang mau susah. Nah, tadi kan kita udah dengerin nih kalau Tania tuh tim Jipyong dan lebih pilih untuk jadi Soldami ya. Kalau misalnya ada di posisi antara Dalmi atau Inje. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu nih tentang drama startup, mungkin yang udah nonton pasti udah tahu banget ini cerita apa. Cuman aku mau ngasih tahu tapi nggak spoiler. Jadi ceritanya ini tentang perjuangan. Ada dua bersaudara yaitu Dalmi sama Inje yang lagi berusaha untuk menghadapi kehidupannya ya di masa depan tuh seperti apa. Yang satu ikut ibunya dan alhamdulillahnya nih dapat keluarga baru yang ternyata kaya raya. Sementara Dalmi ini sama ayahnya dan neneknya yang ternyata belum seberuntung Inje. Jadi masih ada di bawah ekonominya gitu kan. Nah, kemudian mereka nih ketemu sama dua tokoh cowok. Yang satu ini namanya Han Ji Pyong, yang satu ini namanya Nam Dosan. Kalau dari ceritanya di awal-awal tuh bener-bener dikisahin dari yang sedih banget si Han Ji Pyong berusaha yang sebatang kara, nggak punya orang tua, berjuang untuk kehidupan dia di masa depan seperti apa. Tapi kalau Nam Dosan ini punya keluarga
dia keluarganya juga utuh, didukung juga sama keluarganya, cuman dia ini orangnya nggak terlalu ambisius waktu kecil. Jadi walaupun dia pinter banget, tapi dia tuh masih yang bisa nggak ya, ngelakuin nggak ya, kayak gitu, masih ragu-ragu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kelanjutannya kayak gimana, kalian harus banget nonton drama ini. Pokoknya di episode 1 sampai 2, 3 gitu, itu kayak benar-benar dikasih tahu karakter pemeran-pemerannya, dan benar-benar banjir air mata banget sih episode awal gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada sisi yang satu punya keluarga lengkap, yang satu broken home gitu. Tapi gimana sih tokoh-tokoh utama ini berjuang untuk kehidupannya. Jadi ini keren banget, selain ada percintaannya, tapi juga tentang kerja keras mereka dalam menggapai impian mereka masing-masing. Kayak Pokoknya gitu. untuk anak-anak muda wajib banget sih nonton drama ini. Nah, karena seru itu makanya muncullah tim Ji Pyong dan Dosan. Kalau Ngomong-ngomong nih, apa tadi nih? kamu nanya aku tim Ji Pyong atau Nam Dosan. Kalau Tuh. kamu sendiri tim siapa sih sebenarnya? sebenarnya aku tuh seperti kapal yang diombang-ambing gitu. Kayak dari episode awal aku tuh sebenarnya tim Han Ji Pyong banget. Sempet oleng-oleng maksudnya. Oleng kapten. Jadi kalau misalnya awal-awal aku suka banget sama Han Ji Pyong karena dia tuh sebatang kara tapi dia kuat gitu, tegar gitu kan. Tapi di episode pertengahan udah mulai goyang kapten. Jadi si Dosan ini udah mulai pribadinya tuh sangat kebentuk gitu di drama ini. Jadi mulai dari awal dia yang nggak tahu apa-apa, jadi berjuang, jadi terkesan yang menurut aku keren juga sih sebenarnya tipe Nam Dosan ini. Akhirnya ya sebenarnya pasti banyak deh orang-orang di belakang sana yang seperti Nam Dosan, kayak dia tuh sebenarnya pinter, dia sebenarnya punya bakat, tapi dia tuh masih minder, atau kadang-kadang mungkin banyak orang yang dirasa sama orang tuanya tuh bisa gitu, selalu disupport sama orang tuanya, tapi ya dari dasar dirinya sendiri tuh nggak ada motivasi gitu loh, kurang motivasi diri dia untuk mencapai hal tersebut. Jadi menurut aku itu yang menarik dari si Dosan. Iya. Jadi permasalahannya tuh kayak anak muda, dia itu punya mimpi tapi setengah-setengah. Jadi kayak betul, permasalahan basicnya anak muda zaman sekarang lah, dia punya potensi tapi kesempatan atau mungkin linknya belum banyak juga, tapi dia tetap kayak fokus sama satu tujuan gitu. Dan walaupun sempat nyerah atau apa, mereka bangkit lagi, dan juga si percintaannya inilah juga yang menjadi bumbu dan menuju ke jalan untuk sukses itu gitu. Betul banget. Jadi sebenarnya ada dua tokoh yang sebenarnya untuk mencapai kesuksesan itu ada dua cara yang sangat berbeda kayak gitu. Nah, seru banget kan? Kalian pasti jadi penasaran nih mau nonton. Sebelumnya karena kita udah menentukan tim Ji Pyong dan Dosan, gimana kalau misalnya kita main games, tapi gamesnya ini kita nggak tahu, kita milihnya tuh berdasarkan tipe-tipe cowok yang ada di film itu. Jadi kita nggak tahu kita bakal dapet tim Nam Dosan atau tim Han Ji Pyong. Setuju? Setuju. Oke, kita langsung aja main gamesnya. Hana dulu, set! Karismatik. Kayak sabar nih. Confident. Idealis. Realistis loh gue. Ayo udah lanjut. IPA. Ila adalah tim Nam Dosan dan My name is Nam Do-san. 그게 Bingung harus sedih atau bahagia. Jadi sebenarnya kamu tipe karakternya cowoknya lebih ke Nam Dosan. Aduh, gimana ya? Mungkin kalau misalnya tipe atau karakter mungkin ke Nam Dosan, tapi kalau secara physically dan
secara keseluruhan gitu kalau dilihat kayaknya aku tetap Ji Pyong gitu, nggak tahu kenapa bisa menang. Jadi tetap bertahan sama Ji Pyong. Betul, Kalau aku menyenangkan Namdosan. 아, 나 진짜 이럴 우연히. berarti aku cocok jadi tipenya Namdosan. Mungkin Tania ketika mengetahui kisah masa lalu seseorang dia bisa berubah tuh karakter kesukaannya. Bener ya? Soalnya Ji Pyong kan kamu tahu ketika masa kecilnya dia kayak gimana, terus gedenya kayak gimana, kayak gitu kan. Sebenarnya enggak sih, karena kalau pertama kali aku tahu karakter Ji Pyong tuh kayaknya dia mendekati tipe ideal aku banget gitu, pekerja keras dan kasihannya dia tuh berjuang tanpa orang tua, itu loh yang buat aku kayak luar biasa banget. Nah oke, kita punya stikernya guys. Ini adalah stiker Namdosan dan Sad Boy Han Ji Pyong. Ah, maaf banget Han Ji Pyong, kali ini kamu juga nggak ada yang milih. Aku pilih Ji Pyong. Oke, udah nggak apa-apa, ambil. Kesalahan, aduh. Itu kesalahan teknis ya. Berarti Tania tetap bertahan pilih Han Ji Pyong dan aku Namdosan. Coba kita lihat name tag kita ketukar beb. Beneran. Biar tidak terjadi tumpah darah. Pertumpah darahan. Ternyata kamu lebih mempertahankan si Han Ji Pyong ini. Iya. Kenapa sih dengan Ji Pyong? Aku dari awal sampai akhir tetap Ji Pyong karena kayaknya semua orang yang milih Namdosan pun aku sangat yakin tetap aja pasti akan oleng juga ke Ji Pyong beberapa persen gitu, karena dia tuh apa ya, memang mulutnya pedas tapi apa yang diomongin tuh rata-rata 90% benar gitu dan realistis gitu, dan Ya, nggak fake. Kan banyak laki-laki zaman sekarang kayak lebih ngomong baik-baiknya dulu, manis-manisnya dulu gitu, mending yang langsungnya aja gitu. Jadi Lebih to the sukses, point ya. gagal gitu. Aku suka sih cowok kayak gitu, dan yang pasti juga ganteng juga. Langsung pipinya ya, nggak kuat. Nah kalau misalnya aku kenapa milih Namdosan ya, karena menurut aku dia ini ketika dia udah menemukan cintanya itu bakal memotivasi dia untuk jadi lebih berhasil lagi dan mempertahankan sosok yang dia ingin miliki. Jadi menurut aku sosok ambisius dan kecerdasannya Namdosan ini juga patut diacungi jempol. Dan dia nggak mau nyerah gitu aja loh, walaupun dia tahu kayaknya gue emang gak sehebat Han Ji Pyong, tapi gue bisa menaklukkan hati sosok Dalmi gitu kan. 멋지고. Guys, nah kalau misalnya kalian penasaran banget sama dramanya, langsung aja nonton. Wajib banget nonton. Gitu. Nah, kira-kira kita episode selanjutnya mungkin bakal ngomongin lagi tentang drama-drama Korea lainnya yang seru-seru. Jadi pastiin nantiin aja kita di episode-episode selanjutnya. Dan bagi kamu yang kayaknya kita mau ngobrolin apa, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. 나 여러분 감사